Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kop surat di aplikasi Microsoft Word. Nah, nanti kurang lebihnya kita akan membuat kop surat seperti ini ya guys. Yang pertama kita buka dokumen terlebih dahulu, dokumen baru, caranya CTRL-N. Nah, nanti otomatis akan membuka dokumen baru ya, ataupun lembar kosong baru. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ataupun kita setting terlebih dahulu. Di bagian style kita pilih no space ya, agar nantinya ketika kita membuat sesuatu itu lebih mudah mengatur spasinya. Kemudian kita ke bagian layout. Untuk ukuran kertas saya gunakan yang biasa digunakan aja guys, yaitu A4. Kemudian marginnya kita gunakan normal saja. Nah, kalau udah semua, kalian klik 2 kali di bagian atas guys. Klik aja 2 kali, nanti akan terbuka header seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian insert. Kemudian kita menggunakan tabel. Pilih 2 kali 1. Nah, untuk membuat kop surat itu ada banyak sekali cara ya. Ini saya hanya sharing salah satu caranya saja. Kemudian kalau kita udah kursornya ada di tabel yang pertama, langsung aja kita ke bagian insert, kemudian picture dan text device. Nah, kita masukkan logo yang akan kita gunakan di kop surat kita. Langsung insert saja. Kita tunggu. Nah, kalau ukurannya terlalu besar, tinggal kita kecilkan guys, tarik. Nah, kalau kalian ingin yang pasti ukurannya berapa, kita bisa ke bagian, ini di bagian format ya. Kemudian di sini kalian bisa gunakan ukuran sesuai dengan keinginan kalian. Nah, saya menggunakan 3 kali 3 aja guys. Tuh. Kalau udah ini tinggal ditarik aja ya yang garis tengahnya sampai mepet. Nah, kalau udah semua, kita coba ke contohnya. Nah, untuk tulisan seperti ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kop suratnya itu untuk apa? Nah, ini saya melihat di internet dan tulisannya juga banyak yang ngawur ya guys. Kalau penulisan silakan kalian bisa ikuti template yang kalian miliki atau kalian bisa cari di internet ya. Surat untuk apa? Nah, saya copy aja biar cepat. Ini kalian tulis sendiri ya guys. Nah, kita pastekan di sini. Kalau udah di sini kita pastekan ini aja guys. Nah, biar kurang dari awal ya. Yang pertama kita blok semua kalau punya kalian udah ditulis. Kemudian kita marginnya pilih yang tengah. Lalu untuk yang atas sendiri, nah ini kita menggunakan fontnya 14 dan tebal. Nah, yang lain kita menggunakan font 12 dan tidak tebal. Nah, ini udah hampir selesai bahkan ya, seperti ini aja. Kalau kita coba lihat yang contohnya, sama apa enggak, ternyata ya udah sama sih ya guys, seperti ini. Nah, kalau kalian udah dituliskan, kemudian udah mengatur ya, biasanya telepon juga ini ada garis bawahnya ya. Email guys. Email biasanya ada garis bawahnya, kalau kalian mau kasih silahkan kasih, kalau enggak ya juga enggak apa-apa ya. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau udah ini semua, tinggal kita buat garis bawahnya. Nah, caranya kalian klik saja, tuh tanda yang di atas ini. Klik. Kemudian kita ke bagian paragraf dan di sini kita hilangkan garisnya. Kita pilih no border. Nah, kemudian ini kan masih keblok ya. Kalau kalian udah nggak keblok, klik lagi di sini. Di bagian layout, di bagian desain guys, di bagian desain, di sini kita pilih garisnya yang atas sendiri. Kemudian untuk ukuran kita gunakan 2/4. Kalau kalian ingin lebih tebal bisa menggunakan 3, kalau ingin lebih tipis bisa menggunakan 1/2 ataupun 1/2. Nah, kalau udah tinggal kita klik di bagian bawah sini guys tuh. Nanti otomatis akan ada garisnya. Kalau udah tinggal kalian klik 2 kali sembarang, kalau enggak di bagian desain close header and footer. Nah, di sini kop suratnya udah jadi. Coba kita lihat tampilannya ketika di print bagaimana. Dan ini adalah tampilannya udah bagus ya guys, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalian mau berapa baris silahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini saya hanya memberikan contoh cara membuatnya ya, bukan contoh kop surat yang benar. Mungkin aja ini masih salah.
Nah, selanjutnya semisal kita tekan ini ya ke bagian layout, kemudian page break, kita pilih yang next page. Nah, di sini kan ketika lembar selanjutnya ada kop suratnya lagi, guys. Kalau kalian ingin menghilangkannya, klik 2 kali. Kemudian ke bagian atas ini di bagian desain, header and footer, kita pilih yang different odd and even page. Kita klik saja. Tuh, kita close. Maka nanti kop suratnya hanya ada di halaman pertama. Kalau ingin di halaman kedua, maka kita di lembar kedua. Nah, di sini kita hilangkan centang yang different odd. Nah, nanti akan ada, kalau ingin hilang, kita centang aja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Saya pikir ini sangat mudah ya untuk membuatnya. Like, comment, subscribe ya jika bermanfaat. Jika tidak, dislike saja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.